Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah materi kelima tentang sasaran penilaian pembelajaran jenis kognitif. Nanti akan kita bahas arsitektur ingatan manusia dan taksonomi sebagai cara untuk menjelaskan proses perpindahan serta pemanfaatan informasi di dalam ingatan. Jadi karena fokus kita untuk materi ini adalah kognitif, bukan di domain yang lain ya, kita cukup membatasi pembahasan materi ini ya di kegiatan atau proses-proses yang terkait dengan pemanfaatan daya ingat. Nanti taksonomi yang kita gunakan di sini konteksnya adalah taksonomi Bloom. Mungkin ada banyak taksonomi yang lain ya, tetapi atas dasar alasan familiarity ya, atau kita sudah kenal taksonomi itu sejak lama, mungkin ya sering mendengar namanya berkali-kali ya, kita pakai itu saja dulu. Pada dasarnya apapun taksonominya nanti prinsipnya sama ya, yaitu untuk menjelaskan bagaimana sih sebenarnya konsep manusia itu berpikir, menyerap informasi dan memanfaatkan ulang informasi itu untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Nah, logikanya adalah ketika kita mengajar dan kita ingin menilai apakah konsep yang kita ajarkan ke siswa kita itu sudah dia pahami atau tidak, atau minimal dia ingat atau tidak, ya kita harus tahu juga bagaimana sih sebenarnya proses yang terjadi di dalam suatu ingatan ya. Maka dari itu nanti gejala-gejalanya itu kalau di dalam taksonomi yang bisa kita amati sebagai guru untuk melihat siswa kita itu dibagi menjadi 6 level kalau di taksonomi Bloom. Ada C1, C2, C3 sampai C6. C1, C2, C3 itu adalah low order thinking skill ya, keterampilan berpikir tingkat rendah. Kemudian yang C4, C5, C6 itu higher order thinking skill. Ingat ya, semua proses yang terjadi itu ada di dalam ingatan siswa-siswa kita nanti. Kita secara fisik nggak bisa melihatnya kan ya, itu abstrak ya. Kemarin sudah kita bahas di materi yang kedua kalau tidak salah, bahwa kognitif itu adalah kapabilitas yang sifatnya abstrak. Kita sebagai pihak eksternal atau sebagai guru yang berada di luar dari siswa itu hanya bisa menggali atau mengumpulkan gejala atau indikator sebanyak-banyaknya yang ditunjukkan oleh siswa selama dia menampilkan performanya. Nah, performanya nanti karena ini kognitif ya, mekanisme atau sasaran yang kita gunakan sebagai acuan untuk menilai ya hal-hal yang ada kaitannya dengan proses berpikir ya. Berbeda nanti ketika domainnya kognitif, berbeda lagi ketika domainnya berbeda nanti ketika domainnya psikomotorik, berbeda lagi ketika domainnya adalah afektif. Baik, jadi untuk memadatkan konsep yang sebelum-sebelumnya saya sampaikan di materi 1 sampai 4, mengingatkan kembali bahwa sebenarnya proses pembelajaran itu dari sudut pandang guru, kita jangan sampai melupakan keempat hal ini ya. Utamanya 3 ya, yaitu tujuan nanti akan menentukan aktivitas akan menentukan penilaian, dan yang keempat adalah kita harus menjamin bahwa antara tujuan, aktivitas, dan penilaian ini senada atau selaras satu sama lain. Jangan sampai seperti yang sudah kita bahas juga di materi sebelumnya, tujuannya itu adalah misalnya lebih ke arah yang sifatnya konsep ya, yang diajarkan itu, tetapi aktivitas-aktivitasnya ternyata aktivitas yang kurang relevan dengan tujuan tersebut.
Apalagi misalnya penilaiannya malah lebih berbeda lagi, tidak untuk mengukur penguasaan konsep ya. Nah, dengan kita tetap memegang keempat hal ini, maka harapannya adalah salah satunya ya tentunya cara kita menilai itu juga tepat ya, sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Nah, tujuan ini didefinisikan sebagai apa yang perlu dipelajari oleh siswa. Nah, apa yang perlu dipelajari oleh siswa itu kan sudah program ya, sudah program by kurikulum ya. Ya mungkin tujuan instruksional umumnya sudah ditentukan, sudah driven, sudah given. Tapi nanti yang sifatnya spesifik, penjabaran yang lebih detail itu kan diserahkan ke Bapak Ibu guru. Sehingga nanti tujuan ini sebetulnya juga harus dipahami secara holistik, secara menyeluruh dalam satu mata pelajaran itu oleh Bapak Ibu guru. Sehingga nanti secara otomatis saat ini saya mengajar ini, tujuannya, target saya ini, sasarannya ini, maka materinya kayak gimana ya, aktivitasnya kayak gimana ya, nanti penilaiannya kayak gimana ya. Nah, itu sebenarnya sudah embedded ya, sudah melekat di tugas profesional seorang guru nantinya. Jadi guru profesional itu ya tahu ya, materinya kayak gini, pasti nanti aktivitas yang tepat atau metode pembelajarannya nanti yang saya pilih misalnya project, nanti penilaiannya adalah penilaian produk misalnya. Nah, itu nanti kalau ini terjadi terus menerus, maka dinamikanya adalah akan ada banyak kegiatan yang mungkin bisa dipilih oleh guru untuk mengimplementasikan suatu proses pembelajaran, ya kan ya. Misalnya tujuannya sama nih di antara satu sekolah dengan sekolah yang lain, di kelas yang sama, di mata pelajaran yang sama, tapi aktivitasnya bisa berbeda tergantung dari kemampuan dari guru itu membawakan metode pembelajaran yang dia kuasai. Yang penting relevan dengan tujuannya, ya kan ya. Penilaiannya mungkin juga bisa bervariasi, tetapi maksud saya adalah soalnya mungkin bisa berbeda ya. Cara menilainya mungkin bisa berbeda, tetapi dia tetap meski berbeda tetap harus memperhatikan keselarasannya dengan tujuan dan aktivitas yang sudah ditentukan ya. Jadi penilaian itu menyesuaikan ya, menyesuaikan tujuan, tapi juga menyesuaikan aktivitas. Jangan sampai kita menanyakan atau membuat soal yang di dalam aktivitas pengajarannya kita nggak memberikan materi apa-apa tentang itu. Ya. Misalnya ada tujuannya instalasi OS. Oke, kemudian di aktivitas kita nggak menyampaikan. Kemudian tiba-tiba di penilaian kita ingin menilai tentang instalasi OS. Nah, ini kan berarti penilaiannya mungkin sama dengan tujuan, tetapi secara aktivitas kan nggak fair ya. Nah, makanya itu penilaian itu nggak hanya harus cocok dengan tujuan, tetapi juga harus cocok dengan aktivitas yang telah dilakukan di kelas atau di proses pembelajaran. Secara prinsip itu kan biar objektif ya, biar fair gitu ya intinya. Baik, itu untuk mengingat-ingat saja. Nah, sebelum kita membahas tentang sasaran apa saja sih yang ada di dalam domain kognitif, saya ingin mendetailkan sedikit terkait apa sih sebenarnya tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran itu diturunkan dari kurikulum yang given ya. Tujuan instruksional khusus ya di sini ya. Sebenarnya levelnya. Karena sudah skopnya sudah skop kelas ya. Sudah skop per mata pelajaran yang disampaikan di kelas. Nah, tujuan pembelajaran itu adalah kalau by definition ya pernyataan tentang apa yang diharapkan untuk diketahui, dipahami ya, atau dapat ditunjukkan oleh siswa setelah terselesaikannya suatu proses pembelajaran. Ya, jadi semacam harapan gitu ya dalam bentuk pernyataan. Anda ingin mengajar apa hari ini? Saya hari ini ingin
siswa saya itu bisa melakukan instalasi jaringan. Ya, misalnya seperti itu. Nah, berarti kan itu adalah sebuah keterampilan yang nanti bisa dikuasai oleh siswa, dan itu yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita. Nah, karena tujuannya seperti itu untuk mengecek, ya kan ya, kita kan berarti penilaiannya ya penilaian terkait instalasi jaringan. Nah, tujuan pembelajaran membentuk dasar untuk kurikulum, silabus, mata pelajaran, pengembangan kursus, serta penilaian di dalam proses pembelajaran. Jadi dia karena tadi posisinya ada di awal ya, dia kalau di dalam analisis itu dia di analisis instruksional itu dia mutlak ya di awal. Udah, tujuanmu apa? Yang ingin Anda harapkan itu apa dari proses pembelajaran nantinya? Atau siswa Anda itu ingin Anda bentuk memiliki kemampuan apa? Jadi siswa mampu sekian-sekian, siswa mampu apa gitu kan ya, by statement semacam itu susunan kalimatnya, bukan materi-materi ya, tetapi siswa mampu membedakan, siswa mampu menyusun, siswa mampu mengevaluasi. Nah, itu kan nanti ada kaitannya dengan taksonomi yang kita gunakan di tiap level. Nah, tujuan pembelajarannya ditulis dengan baik, memberikan dasar untuk perencanaan, pengembangan, penyampaian, dan evaluasi kegiatan pendidikan. Jadi statement dari tujuan pembelajaran itu juga harus clear ya, harus jelas, harus lugas ya, jangan sampai itu multi tafsir. Mungkin ada pertanyaan, apakah tujuan pembelajaran kita ini juga perlu diketahui oleh siswa kita? Sebaiknya iya ya, biasanya di awal akan ada pengantar dulu ya sebelum kita menjelaskan materi inti, entah itu dengan brainstorming atau ice breaking atau apa, yang intinya adalah selain untuk memotivasi siswa kita juga memberikan kontekstualisasi dengan apa yang kita ajarkan ya, sehingga nanti secara tersirat tujuan itu juga akan tersampaikan. Oh, hari ini kita akan belajar apa sih ya. Baik, tentunya dengan bahasa yang tentunya bisa dipahami dengan mudah untuk siswa kita. Karena kadang kan pernyataan-pernyataan di dalam dokumen perencanaan pengajaran itu kan hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang berkecimpung di instructional design kan ya. Yang memahami kan itu ya hanya guru-guru ya, hanya yang paham kurikulum. Kalau siswa kita dikasih kalimat-kalimat yang ada di dokumen perencanaan itu ya, saya kira juga mereka juga nggak akan paham. Kita bumikan bahasanya ke arah yang lebih sederhana, sehingga nanti mereka juga nggak kehilangan konteks gitu ya, nggak kehilangan motivasi juga dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Baik, kemudian pentingnya tujuan pembelajaran. Tanpa tujuan tidak ada dasar yang kuat untuk memilih atau merancang bahan ajar. Jelas tujuan Anda mengajar apa ya, hanya untuk masuk kelas misalnya, itu kan sudah dapat dipastikan dia nggak punya bahan ajar ya. Itu kan bahan ajarnya kita cari sendiri Pak, kita minta aja cari sendiri di internet kan banyak. Nah, tapi kan kita juga harus punya bahan ajarnya ya kan ya. Masalah itu nanti yang aktif itu siswanya atau gurunya yang menjelaskan, itu kan hanya masalah pemilihan strategi ya. Anda ingin siswa Anda aktif atau Anda ingin direct instruction yang Anda jelaskan, itu monggo silahkan dipilih sesuai dengan situasi atau kondisi yang ada di kelas saat itu. Kalau memang tidak memungkinkan untuk aktif student center ya mau nggak mau kita jelaskan ya. Masa kita ketika masuk kelas siswa kita ini kita baca kondisinya, nggak mungkin kayaknya ini diaktifkan student center misalnya ya, kita mau nggak mau ya harus menjelaskan. Masa kita saya jelaskan aja sambil nyari di Wikipedia saat itu juga kan enggak ya kan ya. Kalau di dalam konsep instructional design kan kita sebagai teacher, pengajar harus prepare semua dulu ya, harus fair prepare, karena itu nanti yang menjadi scope ya, batasan materi yang akan kita sampaikan, batasan materi yang mungkin nanti yang perlu dipelajari oleh siswa. Jadi ketika nanti penyampaiannya adalah ya kita cari dulu ya materi yang tentang sistem operasi misalnya, dicari dulu di internet ya. Bukan berarti kita melepas siswa kita untuk gaya bebas gitu ya, mengumpulkan informasi-informasi yang
kayaknya masih relevan, tetapi pada sudah melebar kemana-mana tentang sistem operasi. Nah, fungsinya dari bahan ajar yang kita siapkan itu ya seperti itu ya, kita tahu batasnya seperti ini, karena ketika kita menyusun bahan ajar pasti kita berkaca atau berkiblat pada tujuan pembelajaran yang sudah di state atau sudah ditentukan di awal ya, nggak lebih dari itu, nggak melebar kemana-mana ya. Kemudian tanpa tujuan tidak mungkin untuk menentukan apakah sesuatu telah dicapai. Jadi gini, target Anda apa hari ini? Saya ingin siswa saya bisa instalasi OS. Jadi kan jelas nanti yang dinilai adalah terkait keterampilan instalasi OS. Sehingga nanti rubriknya, pedoman penilaiannya itu bisa mengukur bahwa siswa kita itu sudah terampil atau tidak dalam instalasi OS, sehingga jelas ini sudah tercapai atau tidak. Nah, kalau di awal tidak teranalisis dengan baik tujuan-tujuan pembelajarannya, ya dari mana asalnya kita bikin soal ya. Saya sendiri juga bingung seandainya tujuan itu tidak terstate ya, tidak terjelaskan, apakah soal-soal yang nanti kita pakai untuk menilai itu sulapan kita ambil dari langit gitu kan, enggak kan ya. Tiba-tiba terinspirasi H-1 UTS misalnya, oke saya bikin soal ini, kan bukan begitu ya caranya. Ingat sekali lagi, ketika kita mengajar itu sebenarnya kita sedang mengeksekusi sebuah program pembelajaran. Program itu berarti kita terbatas banyak hal ya, terbatas waktu, terbatas oleh materi yang kita sampaikan ya. Jadi bukan gaya bebas sekali lagi ya. Kemudian tanpa tujuan sulit untuk mengatur upaya dan kegiatan siswa agar bisa mencapai tujuan yang dimaksudkan. Kalau kita nggak punya state tujuan yang jelas, ya kita mau ngapain di kelas? Ya kan ya, kita menjelaskan apa gitu ya, intinya kocar kacir ya kalau kita tidak paham tentang tujuan ini. Makanya saya sarankan Anda mereview ulang tentang kompetensi-kompetensi yang seharusnya diajarkan di tiap mata pelajaran di bidang atau rumpun teknologi informasi di sekolah menengah, kejuruan terutama ya. Itu kan meskipun bentuknya masih kompetensi dasar KD ya, masih levelnya masih lumayan tinggi, nanti untuk analisisnya kan diserahkan ke guru-guru untuk mendetailkannya. Nah itu paling tidak Anda bisa memahami itu kalimat-kalimat KD, karena itu memang latar belakang keilmuan Anda di prodi pendidikan teknologi informasi. Nah bagi teman-teman yang berasal dari luar prodi pendidikan teknologi informasi atau pendidikan teknik informatika, yang menyesuaikan. Misalnya kalau bahasa Indonesia ya Anda harus paham di dalam mata pelajaran atau bidang studi bahasa Indonesia, misalnya Anda fokusnya di sekolah menengah atas misalnya, Anda harus bisa membaca kurikulumnya ya, bahwa tuntutan dari kompetensi dasarnya apa saja, dan Anda mutlak harus paham apa yang dimaksudkan dengan pernyataan-pernyataan KD yang telah diberikan oleh kurikulum ya, karena itu keilmuan Anda. Siapa lagi kalau bukan Anda yang paham, orang bidang studi bahasa Indonesia. Begitu pula bahasa Inggris ya, begitu pula geografi misalnya, begitu pula teknologi informasi. Itu keilmuan Anda ya, Anda seharusnya paham dengan apa yang ditargetkan oleh kurikulum. Ya wajar lah misalnya kalau background Anda dari pendidikan teknologi informasi, ketika membaca misalnya ya silang aja konten kurikulum bidang studi bahasa Indonesia, ini apa ya maksudnya, itu wajar karena itu bukan latar belakang keilmuan Anda. Atau sebaliknya, teman-teman kita yang dari bahasa Inggris atau geografi mencoba membaca kurikulum yang ditargetkan oleh bidang studi di rumpun teknologi informasi, itu juga wajar kalau nggak paham ya, karena itu bukan latar belakang keilmuannya masing-masing. Nah jadi semacam itu ya. Jadi memang kalau itu sudah rumpun bidang studi Anda, pasti Anda paham yang dimaksud dengan statement-statement yang ada di dalam isi kurikulum itu, berbentuk kompetensi dasar biasanya. Baik, tujuan pembelajaran mendorong pendekatan berbasis hasil. Makanya ketika ditanya sekarang kan zamannya Anda ingin siswa Anda itu bisa apa? Nah itu sebetulnya kalimat sederhana yang
pendekatannya itu adalah berbasis hasil ya. Anda itu ingin siswanya bisa apa, bukan Anda ingin mengajar materi apa, bukan ya. Anda ingin siswa Anda itu bisa apa. Nah, itu kayaknya lebih terukur ya. Nah, itu namanya adalah berbasis hasil atau outcome base ya. Saya ingin siswa saya bisa membuat gambar vektor di Corel Draw. Nah, baru dengan statement semacam itu nanti Anda berpikir ya, menganalisis, oh nanti materinya apa ya yang saya sampaikan pertama kali ya. Nah, itu naik ke level 2 apa ya selanjutnya. Sambil menyesuaikan dengan tujuan yang di-state oleh kurikulum ya. Kemudian itu juga mendorong perpindahan ya dari pendekatan yang berpusat pada guru teacher center ke pendekatan yang berpusat pada siswa. Karena apa? Karena subjeknya adalah siswa ya di situ. Makanya tiap statement ya tujuan pembelajaran itu selalu diawali dengan siswa mampu. Berarti itu yang menjadi pusat proses belajar itu adalah siswa seharusnya dari statement itu. Yang aktif seharusnya juga siswa seharusnya ya. Kalau dilihat dari statement tujuan dari pembelajaran. Jadi bukan menyampaikan Anda ingin mengajar apa materi ini, bukan seperti itu ya sudut pandangnya, tapi Anda ingin siswa Anda bisa apa. Nah, nanti perkara materi, perkara nanti bagaimana strateginya, intinya adalah sama-sama untuk berupaya supaya siswa bisa mampu sekian-sekian tadi ya, mampu sesuai dengan apa yang sudah Anda targetkan. Nah, outcome itu apa sih? Atau hasil yang diistilahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah produk atau bukti pengalaman belajar siswa. Ya. Jadi sekali lagi kalau kita dari sudut pandang eksternal, kita kan sekali lagi kita tidak bisa mengambil seolah-olah kita mengambil tepung dari sebuah bak ya. Enggak. Kalau kita ingin mengambil apa sih yang sebenarnya dikuasai oleh siswa kita di dalam ingatannya, di dalam otaknya, atau di dalam keterampilan atau pemikirannya, itu enggak seperti kita mengambil tepung dari dalam wadah, enggak ya. Kita ambil tepungnya, kita lihat, enggak semacam itu. Tetapi karena dia sifatnya abstrak, maka kita harus mendesain atau membuat kegiatan yang nantinya bisa menjadi evidence atau bukti bahwa dia itu sebenarnya menguasai konsep atau keterampilan yang kita ajarkan ya. Jadi semacam kita mentransfer mengajarkan sesuatu kemudian diserap oleh siswa kita nggak tahu kan ya itu sebenarnya diserap atau tidak. Nah, untuk membuktikannya adalah kita memberikan dia aktivitas atau mekanisme evaluasi sehingga dia bisa menghasilkan sesuatu yang kita anggap kalau sesuatu itu berhasil dia buat, maka dia menguasai apa yang kita ajarkan. Nah, itu yang dinamakan dengan outcome. Nah, berarti kan produk atau bukti itu kan nggak hanya sekedar menjawab soal saja, itu kan terlalu terlalu kering ya informasi yang semacam itu. Maka harus ada variasi-variasi, makanya di dalam standar proses pembelajaran ya untuk sekolah menengah itu dikatakan guru intinya adalah guru sebaiknya menggunakan berbagai macam teknik penilaian ya, karena dari situ nanti kita bisa mempunyai banyak bukti ya bahwa siswa ini bisa atau tidak sih sebenarnya. Kan kalau sifatnya penilaian atau tes atau mungkin non tes itu ya intinya ketika kita mengumpulkan bukti, ada kalanya siswa kita itu kan sedang tidak fit atau mungkin sedang tidak siap ya. Tentunya kalau sedang tidak siap itu kan kalau kita ambil bukti-bukti produk-produknya entah berupa tes, entah berupa diberi tugas, kan pasti nggak maksimal. Tetapi kan jangan hanya karena dia nggak maksimal di satu tugas kemudian kita judge bahwa Anda belum bisa mencapai outcome yang saya targetkan ya, nilai Anda jelek. Nah, itu hanya karena gara-gara satu tugas. Padahal kalau kita kembalikan ke konsep tadi, semua keterampilan, semua pengetahuan ya, semua sikap yang dimiliki oleh siswa itu kan
termanifestasi di dalam tubuh siswa kita nggak bisa kan ya. Gejala-gejalanya itu kan indikator atau performa yang dia tunjukkan itu kan nggak hanya bisa kita putuskan kualitasnya hanya dari satu kali atau satu jenis kegiatan saja. Nah, itu nanti yang akan melatar belakangi materi-materi selanjutnya terkait penilaian autentik ya, teman-teman sekalian. Jadi ceritanya semacam itu logikanya. Nah, artinya adalah jangan sampai Anda nanti memberi nilai jelek kepada siswa yang hanya gara-gara telat mengumpulkan tugas. Ya. Oke, dia sekali telat mengumpulkan tugas misalnya, tapi jangan langsung dikasih nilai jelek. Kan masih ada tugas-tugas yang lain ya. Masa dari sekian indikator atau target yang kita nilai masa jelek semua ya. Yang mungkin saja bisa ya jelek semua, tetapi kan kita nggak tahu ya kan, belum kita lakukan. Jangan sampai Anda punya prinsip karena nilai setitik rusak susu sebelangga, itu jangan dipakai di dalam konsep penilaian hasil belajar. Bahaya ya kalau semacam itu ya. Oke, berarti learning outcome itu apa, atau learning objective itu apa? Pernyataan tentang apa yang diharapkan dapat dilakukan oleh siswa yang dalam tanda kutip berhasil pada akhir proses pembelajarannya. Jadi target kita itu tercapai kalau siswa itu sesuai dengan apa yang kita harapkan atau kita targetkan ya. Logikanya semacam itu sederhananya. Nah, tujuan pembelajaran seperti yang kita umum ketahui ya, sederhananya dia intinya kan statement atau pernyataannya itu hanya terdiri dari minimal dua kata ya, kata kerja dan kata benda. Nah, nanti sebenarnya ada juga konteks ya, konteks atau ruang lingkup yang ini nanti akan membatasi keluasan dari materi-materi yang akan kita sampaikan. Tapi cukup ini dulu saja ya, sebagai pemahaman yang fundamental. Jadi siswa mampu, kata kerja ditambah kata benda ya. Kata kerjanya itu nanti mewakili derajat atau tingkatan kapabilitas yang kita tuntut ya. Kata benda itu adalah muatan materi atau muatan pengetahuan yang akan kita ajarkan atau yang kita ingin transfer ke siswa kita, atau materi yang seharusnya dikuasai oleh siswa. Saya contohkan yang sederhana ya. Ini mohon maaf di bidang pendidikan teknologi informasi. Siswa mampu memahami sistem bilangan yang pertama. Yang kedua, siswa mampu mengonversi sistem bilangan. Atau yang ketiga, siswa mampu membuat perintah SQL ya. Nah, SQL itu database ya, bahasa query terstruktur. Nah, dari pernyataan tujuan pembelajaran ini sebenarnya kita sudah bisa membayangkan ya, kembali ke 4 hal tadi yang tidak bisa dipisahkan tadi ya. Dari statement tujuan pembelajaran tadi kita sebetulnya secara tidak langsung sudah terbayang, oh aktivitasnya nanti kira-kira apa ya, ini nanti saya nilai dengan cara apa ya. Nah, itu sudah terbayang sebetulnya kalau Anda itu memang memiliki kemampuan untuk melakukan analisis instruksional ya. Memahami sistem bilangan ini berarti kan konsep ya. Konsep berarti bisa diajarkan dengan cara-cara yang sifatnya menjelaskan, diberi latihan ya. Tidak ada praktek ya, karena hanya konsep. Kemudian mengkonversi sistem bilangan ini juga lebih ke arah mungkin ada prosedur-prosedur yang harus diterapkan, misalnya bilangan biner ke bilangan okta ke bilangan biner, sebaliknya bilangan desimal ke biner, bilangan biner ke desimal. Itu kan berarti kan ada mekanisme atau prosedur yang harus ditaati oleh siswa supaya bisa melakukan itu ya. Berarti ada sedikit hand on yang harus dilakukan oleh siswa, aktivitasnya semacam itu. Kemudian membuat
atau menyusun lah ya, tepatnya ya, menyusun perintah SQL misalnya. Itu berarti kan kita harus memberikan suatu mekanisme penilaian di mana bisa membuktikan bahwa siswa ini bisa tidak sih, kalau kita beri case misalnya dia menyusun perintah SQL sesuai dengan case yang kita sediakan. Nah berarti kan karena dia dituntut bisa menyusun kan nggak mungkin soalnya pilihan ganda, ya nggak mungkin soalnya pilihan ganda, atau soalnya hanya apakah yang dimaksud dengan SQL. Nah itu kan sangat jauh sekali dari target yang sudah ditentukan di sini. Membuat ya membuat, menyusun ya menyusun. Berarti kita harus menyediakan protokol penilaian atau dengan strategi pembelajaran yang sifatnya adalah bisa menunjukkan sebelum kita tes ya, siswa itu kita ajari dan dia bisa menunjukkan kalau dia bisa menyusun perintah SQL. Baru nanti kita tes ya dengan case yang beda misalnya. Nah itu tergantung tingkat penguasaan siswa yang kita kehendaki ya. Baik, representasi kapabilitas ini menyambung juga dari konsep sebelumnya bahwa belajar adalah perubahan pada kapabilitas manusia yang dan perubahan tersebut bisa dipertahankan, tidak cepat hilang. Tidak cepat hilang berarti kalau konteksnya kita ada di kognitif ya, kalau psikomotorik afektif oke lah ya, bisa karena biasa mungkin ya. Nah kalau kognitif berarti kan ada kaitannya dengan daya ingat dan kemampuan dari pemrosesan individu tersebut. Nah kemampuan pemrosesan informasi itu kan bisa dilatih ya, dan tiap individu memang beda-beda ya. Ada yang pemrosesan informasinya cepat, ada yang lambat ya. Belum tentu yang pemrosesannya cepat itu kita bisa labeli pintar, sedangkan yang pemrosesannya lambat itu tidak bisa kita labeli pintar. Bukan itu tujuannya di sini ya. Intinya adalah apakah informasi itu bisa terekam ya dengan di sini kalau dari konsepnya Ganye dalam jangka waktu yang lama atau tidak cepat hilang kalau istilahnya Ganye ya. Saat sebelum belajar dia belum memiliki kemampuan atau belum terampil, ketika sedang belajar maka ada informasi atau ada pengetahuan yang dia serap ya, entah dengan kita mendekatinya dengan teori belajar yang seperti apa, itu monggo silahkan. Nah sudah belajar tentunya kita kan harapannya kan sesuai dengan yang kita targetkan ya kemampuannya. Nah untuk tahu itu kita akan perlu melakukan evaluasi atau penilaian hasil belajar ya, untuk tahu itu. Nah selama kita tidak melakukan evaluasi ya semua informasi terkait kapabilitas individu itu ya tersimpan secara internal ya. Nah tugas kita sebagai guru adalah mengekstrak itu ya, dengan memberikan stimulasi berupa tugas, berupa soal, atau mungkin berupa penilaian yang sifatnya kinerja ya. Baik, oke, kapabilitas dibagi menjadi 3 ya, itu sudah kita bahas berulang-ulang: kognitif, psikomotorik, afektif, dan kita masuk ke konsep kognitif. Nah konsep yang saya sampaikan ini mungkin bukan konsep yang canggih ya, ini yang paling sederhana saya sampaikan ke Anda. Sebetulnya yang menguasai secara mendalam ya terkait bidang ini adalah teman-teman kita yang ada di psikologi ya, terutama psikologi kognitif itu ada bidang ilmunya sendiri. Nah di sini saya sebagai bekal kita untuk menjadi seorang guru di bidang studinya masing-masing ya, kita perlu tahu yang simpel aja dulu, nggak masalah ya, karena nanti konsep ini itu akan memudahkan Anda untuk memahami taksonomi yang akan kita pelajari ya, dan akan memudahkan Anda untuk memutuskan oh ternyata yang cocoknya itu seharusnya dipakai kata kerja yang seperti ini nih untuk tujuan pembelajaran, karena Anda sudah punya bayangan gitu ya, sebenarnya sih apa sih yang terjadi di dalam proses pemrosesan informasi di ingatan manusia.
Ingat ya, ini hanya konsep ya, dan ini disampaikan, ini saya ambil yang paling lawas ya, yang paling lama tahun 68 oleh Atkinson dan Shiffrin. Mereka punya arsitektur, punya model ya, model yang menunjukkan bahwa bagaimana sih suatu informasi itu diserap oleh seorang individu ya. Sederhananya semacam ini. Oke. Ada informasi dari luar individu itu. Kita bayangkan aja siswa sedang kita ajari sesuatu ya. Entah kita memakai media yang sifatnya visual, entah audio, entah kinestetik atau apapun itu. Yang penting adalah apapun informasi yang dia tangkap melalui panca inderanya dia sementara informasi itu akan terserap di sensory register ya. Kita namakan seperti itu aja karena ini berkaitan langsung dengan panca indera yang dimanfaatkan oleh siswa itu untuk menyerap informasi. Nah, tiap individu punya kenyamanan yang berbeda-beda ya. Misalnya ada si A yang nyaman menyerap informasi lewat penglihatan, ada yang maksimal dia menyerap informasi dari pendengaran ya. Nah, ketika dia baru sampai ke tahap sensory register ya, misalnya kita mengajarkannya melalui penayangan suatu proses di video misalnya, maka dia akan menyerap itu dan menyimpannya sangat sementara ya, sementara banget ya, karena masih di tahap awal di sensory register. Nah, ketika informasi itu menetap di sensory register, dia punya peluang informasi itu hilang ya, kan ya. Baru saja dijelaskan oleh gurunya beberapa menit yang lalu tentang definisi OS misalnya ya, sistem operasi. 5 menit kemudian ditanya, ayo siapa yang tahu definisi sistem operasi? Nggak ada yang jawab, jawabnya ya gara-gara lupa ya. Padahal tadi ketika diomongkan oleh gurunya, oh ya, nah nanti 5 menit kemudian lupa. Nah, itu salah satu gejala yang dinamakan kehilangan informasi atau informasi itu hilang, loss ya. Nah, bagaimana supaya informasi itu bisa tersimpan lebih lama ya. Nah, inilah kemudian yang akan melahirkan berbagai macam metode pembelajaran ya, teman-teman sekalian. Nah, metode pembelajaran itu banyak sekali ya. Intinya adalah pembelajaran, kan ada istilah pembelajaran yang sifatnya mendalam, deep ya, depth learning ya. Ada rote learning, pembelajaran yang yang terlalu dangkal ya, rote learning. Ada yang deep learning. Deep itu artinya betul-betul paham, betul-betul menancap, betul-betul ingat ya. Nah, itu biasanya kan secara banyak praktek bisa menggunakan berbagai metode pembelajaran sehingga dia mengingatnya agak lama ya. Nah, tahap berikutnya adalah dia bisa masuk ke short term store ya. Dia kumpulkan berbagai macam informasi. Misalnya gurunya, karena gurunya kreatif, kadang dikasih visual, kadang dikasih audio, kadang dikasih latihan hand-on, dikasih worksheet, diulang-ulang ya kan ya. Sehingga informasi yang awalnya hanya nyantol di sensory register itu tersimpan agak dalam lagi ya di short term store ya. Short term store itu anggap saja misalnya dia mampu bertahan 1-2 minggu atau 1 bulan ya, atau beberapa hari gitu ya. Intinya dia lebih lama daripada sekedar sensory register ya. Nah, di tahap ini dia juga bisa hilang ya, bisa hilang lagi ya informasinya. Nah, definisi hilang di sini adalah dia kan gini, kekuatan, kita masuk ke konsep daya ingat ya. Kekuatan mengingat seseorang itu kan juga berbeda-beda ya, kekuatan, strength-nya. Kemudian gangguan-gangguan atau distraktor dari eksternal itu kan juga banyak sekali ya. Dan tiap individu beda-beda. Maka dari itu ya,
sebenarnya ketika kita mengeksekusi suatu metode pembelajaran, kita tuh nggak tahu sebetulnya informasi ini sudah sampai mana di tiap individu ya, entah di sensori, entah short term, entah long term ya. Kita itu sebagai manusia, sebagai guru nggak bisa melihat itu, kita hanya bisa berkonsep saja. Karena dengan konsep ini kita bisa, paling tidak kita punya gambaran lah ya, kita punya kemauan atau inisiatif untuk jangan-jangan ini masih di sensory register ini, oke lah saya ulang lagi. Nah itu kan sebetulnya itu adalah inisiatif yang baik ya kan ya. Kita punya kecurigaan semacam itu kan sebagai guru kan itu kan kecurigaan yang baik ya lah, oke lah saya ulang lagi. Nah siapa tahu siswa-siswa yang ternyata memang beneran masih di sensori itu bisa, informasinya bisa tertekan lebih dalam lagi, short term store memorinya ya. Oke, yang betul-betul masuk ke deep ya, ke daya ingat ya dan bertahan lama itu informasi yang sudah masuk ke long term store ya, long term store. Nah intinya gampangnya adalah ketika informasi sudah masuk ke long term store, maka informasi-informasi itu bisa di summon atau bisa di recall kapanpun ya, kapanpun ya, layaknya Anda 7 kali 5 berapa, tanpa paham konsepnya itu sudah masuk ke ingatan Anda 35 misalnya kan ya. Secara proses pasti itu murni ingatan ya, itu kalau saya sendiri ya, 7 kali 5 itu 35 itu murni ingatan, bukan secepat saya menjawab menjejer 7 angka kemudian mengkalkulasinya menjadi 3, menjejer 5 angka 7 kemudian menambah-nambahkannya, enggak ya, itu murni ingatan. Itu berarti guru saya dulu berhasil menanamkan informasi bahwa 7 kali 5 itu 35 itu sudah betul-betul masuk ke long term store saya ya, sudah masuk ke situ ya. Seperti Anda menghafal lagu itu ya, itu kalau setiap hari Anda nyanyikan ya kayaknya awet-awet saja Anda ingatnya ya. Garuda Pancasila misalnya, itu sejak kecil itu sudah diulang-ulang sampai nanti tua ya ingat terus. Kenapa seperti itu? Karena masa kecil strength dari ingatannya itu apalagi di usia-usia emas ya, di usia-usia kelas 1, kelas 2 itu pasti rememberingnya itu pasti maksimal sekali, optimal sekali ya. Nanti seiring bertambahnya usia ya akan melemah ya, kekuatan ingatannya akan melemah ya, itu sesuai dengan keadaan fisik masing-masing ya. Di sini kita mengakui bahwa proses berpikir itu ditopang oleh otak ya, dan otak itu kan isinya adalah neuron-neuron di situ, dan itu berarti fisik ya. Nah itu tidak perlu saya jelaskan ya, maksudnya Pak itu kan inspirasi Pak, kita tidak sedang membicarakan itu ya. Ini untuk memudahkan bahwa proses berpikir itu terjadi di otak, dan otak kita isinya adalah neuron-neuron. Karena kita nggak perlu sampai detail itu ada loncatan listrik, nggak perlu ya. Intinya ini saja Anda pahami yang konsep sederhana ini. Jadi tujuan dari proses pengajaran yang kita lakukan itu sebetulnya adalah supaya betul-betul informasi-informasi awal atau pengetahuan atau materi awal itu tersimpan dulu di long term store ya. Informasi yang dari eksternal itu ya, dari kita, dari guru. Nah eksternal itu kan nggak harus dari guru ya kan ya. Nah di sini kita geser sedikit ya, bisa dari pengalaman yang dicari-cari sendiri oleh si individu ya. Bisa dari inisiatif dia mencari atau bertanya ke orang lain, kan tetap ya ada informasi yang masuk. Nah nanti ada variabel lain yang bisa mempercepat bahwa informasi itu bisa didorong sampai long term store. Salah satunya adalah motivasi atau minat siswa kita terhadap apa yang dia pelajari. Iya, kalau dia sudah minat kan pasti ada semangat, ada energi, sehingga dia bisa terbuka dan
fokusnya ya, dan informasi itu akan cepat masuk di long term store-nya. Seperti itu ya. Tapi kalau situasinya menakutkan dan lain-lain, itu kemungkinan diancam misalnya, ini nanti kalau nggak hafal di depan kelas nanti disuruh berdiri di depan, akhirnya H-1 menghafal sambil nangis gitu ya, misalnya menghafal apa lagu, misalnya besok nyanyi lagu daerah ya, mungkin bisa ya, karena ada energi, ada takut tadi, dia masuk ke long term store, tapi kan traumatis ya, akhirnya hafalan itu nggak akan bertahan lama ya. Mungkin 1 hari 2 hari hilang. Hafal lagunya Titanic, nah misalnya kayak gitu ya, hafal dulu pas SMP, sekarang sudah nggak hafal misalnya. Itu karena ada mungkin pas SMP termotivasi menghafalnya, tapi setelah SMA, setelah kuliah nggak nyanyikan lagi, nggak minat lagi dengan lagu itu, sudah nggak didengarkan lagi, akhirnya lama-lama ya hilang ya. Tergantung dari strength-nya tadi ya, dari kekuatan memori masing-masing individu. Ada juga kok yang memiliki kemampuan daya ingat yang tinggi misalnya, itu juga berbeda-beda. Tetapi sekali lagi, kita sebagai pengajar bukan untuk mendiskriminasi itu semua. Justru malahan kalau ada siswa kita yang sepertinya memang pemrosesan informasinya itu tidak secepat yang lain, kita harus mencari mekanisme lain supaya informasi itu bisa masuk ya. Kita cari metode lain supaya informasi itu bisa masuk ke long term store. Target kita ini ya, long term store. Karena ini nanti ya, informasi yang ada di dalam sini ini bisa di-recall ya, ditambah, dimasukkan lagi ya. Begitu seterusnya, sehingga nanti informasinya itu semakin kompleks. Ada konsep baru ditambahkan, nyambung gitu ya, terstruktur gitu ya, sehingga nanti akan membentuk knowledge dari siswa kita ya. Oke, untuk awal kita ajari dia tentang definisi variabel, besok kita ajari tentang fungsi, besok kita ajari tentang loop ya, kalau di bahasa pemrograman. Endingnya kita kasih case, disuruh membuat suatu aplikasi. Nah itu kan berarti konsep itu kan berkembang ya di dalam memori. Nah ibaratnya file itu kan bisa diedit, ditambah gitu kan ya, kalau kita di komputer ya. Mungkin teman-teman kita di TI itu familiar kan ya dengan hal semacam ini kan ya. Itu sebenarnya mirip dengan cara kerja komputer ya. Komputer kita kan ada hard disk atau SSD yang jangka lama ya, ada juga RAM ya, memori yang menyimpan informasi di PC pada saat itu juga, untuk menyimpan informasi tentang aplikasi-aplikasi yang kita jalankan saat itu. Ketika PC-nya mati, dihidupkan lagi ya, aplikasinya ya ikut nutup ya, nggak ikut terbuka lagi selama listriknya terputus, tidak ada daya di komputernya. Tapi file-file yang tersimpan di hard disk atau SSD kita, meskipun listriknya terputus ya, karena dia sudah tersimpan di situ di hard disknya, maka nggak akan hilang, kita bisa retrieve lagi. Nah semacam itu ya, kita bisa nambah lagi filenya, kita bisa edit, kita bisa suatu ketika ada kendala, filenya hilang ya kan ya, sebagian filenya hilang, korup ya misalnya. Nah konsepnya seperti itu ya teman-teman, konsepnya semacam itu. Nah tetapi long term store yang dikonsepkan di dalam konteks manusia ini ya tidak segamblang hard disk itu ya, enggak ya. Ini kan tetap di dalamnya ada dinamika yang bisa berpotensi informasi-informasi itu miss ya, itu hilang ya. Nanti mungkin kalau ditambah kita bahas terus, ada konsep cognitive load, beban kognitif ya. Itu gara-gara space ingatan yang dibutuhkan itu untuk memprosesnya, untuk mempush ke dalam
long term store itu butuh strength yang atau kekuatan yang tinggi ya, butuh fokus, butuh energi yang tinggi supaya si individu itu bisa mengingat-ingat. Nah, itu namanya kognitif load, beban kognitif. Makanya para guru juga atau para pengajar itu diharapkan juga bisa menyampaikan informasi yang sederhana ya, sehingga kognitif load yang dirasakan oleh siswa itu tidak terlalu tinggi. Nah, itu pembahasan lebih lanjut terkait ini ya, ingatan manusia atau dari sisi kognitifnya. Menarik itu sebenarnya untuk kita pelajari. Kalau Anda nanti misalnya memang punya minat ke arah sini, silahkan ya studi, silahkan melanjutkan studi yang stratanya lebih tinggi untuk memperdalam ini, silahkan. Menarik ini untuk dipelajari. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau kognitif teori ini memang menarik ya untuk dibahas. Nah, kognitif definisinya apa? Yaitu kemampuan belajar yang berhubungan dengan penarikan kembali atau penyadaran informasi atau pengetahuan yang disimpan di ingatan. Berarti tempatnya sudah di di LTS ya, long term store. Long term store. Sesuatu yang disebut diingatan itu berarti sudah masuk ke long term store. Nah, kemampuan kognitif itu berarti di sini dijelaskan penarikan kembali, recall informasi yang ada di long term store atau penyadaran atau rekognisi informasi ya, yang disimpan di long term store tadi. Dan juga pengembangan kemampuan atau potensi bawaan dan keterampilan dalam mengolah serta memanfaatkan data informasi dan menyimpannya di dalam ingatan. Yang tadi ya, kadang kita kan membutuhkan suatu informasi, kemudian nambah lagi, kita koneksikan, kita tambah lagi ke ingatan kita. Oh, saya sudah belajar variabel nih kemarin, oke sekarang ada konsep tentang fungsi, oh ternyata seperti itu. Nah, begitu seterusnya. Nah, itu lebih ke strength ya, lebih ke kekuatan atau kemampuan dari tiap individu. Ada yang cepat ya semacam itu ya, karena di belakangnya juga dia punya daya ingat yang bagus ya. Kemudian dia juga bisa mengkoneksikan antara satu konsep dengan konsep yang lain. Daya ingat yang bagus belum tentu dia bisa mengkoneksikan dengan cepat antara satu hal dengan hal yang lainnya. Nah, itu dan daya ingat yang kurang bagus ya, kadang juga mereka punya kemahiran untuk mengkoneksikan, tapi kan enggak selama yang daya ingatnya bagus ya. Mungkin dia butuh waktu tadi ya, intinya kita tidak mendiskriminasi itu, tapi makanya disitu ada potensi bawaan ya, IQ ya. Kemarin itu yang kita bahas di materi kedua, ada hal-hal yang memang itu sudah bawaan tapi bukan untuk kita diskriminasi. Nah, proses pengolahan informasi atau strategi untuk mengolah informasi biar kita ingat terus itu bisa dilatih ya. Keterampilan, potensi bawaan ataupun ada yang sifatnya hasil latihan. Nah, itu lebih yang ke metakognitif kemarin, bahwa ada setiap individu punya cara belajarnya masing-masing ya, meskipun potensi bawaannya beda-beda, pastinya mereka juga untuk menopang itu ya, untuk menopang kondisinya dia yang sesuai atau suitable dengan dirinya, maka dia punya strategi belajarnya masing-masing. Makanya tes bakat minat, tes IQ itu sebetulnya untuk muhasabah diri Anda sendiri sebetulnya, bukan untuk gaya-gayaan, bukan. Ya percuma Anda tes IQ, ya saya tahu IQ saya tinggi, tapi ternyata ya nggak berdampak apa-apa di proses pembelajaran Anda, ya Anda akan kalah dengan individu lain yang IQ-nya biasa-biasa saja, tapi dia sadar, oh ini IQ saya. Kecepatan saya selama ini saya menghafal satu lembar teks itu butuh sekian jam ya, maka saya akan belajar lebih lama lagi, saya spare time yang lebih lama lagi supaya saya bisa menyalip teman-teman yang lain. Nah, itu dia sadar, berarti dia metakognisinya itu tumbuh berarti dia ya. Nah, kesadaran itu yang seharusnya kita sampaikan atau kita ingatkan ke siswa-siswa kita nanti ya.
gini loh cara belajarnya itu. Kemudian kalau ada selain kita menyampaikan pengetahuan tentang bidang studi kita ya, kita juga menyelipkan lah 1-2 kali ini loh cara yang manajemen waktu itu kayak gini loh, itu dilatihkan ya, diberikan atau dibiasakan gitu ya. Ya siapa tahu nanti berguna di jenjang pendidikan dia selanjutnya ya. Oke, untuk taksonomi kognitif di domain kognitif seperti yang saya sampaikan tadi, kita pakai Bloom's. Sekali lagi taksonomi ini adalah representasi para pakar untuk menjelaskan sebenarnya seperti apa sih suatu informasi itu diproses di dalam kognitif ya, kognitif seseorang. Oke, dulu di yang orisinal ya, Bloom's taksonomi ada 6 level: pengetahuan, penugasan, aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi. Kemudian coba direvisi oleh Anderson dan kawan-kawan menjadi yang seperti ini. Apakah revisi ini kemudian membatalkan yang Bloom's taksonomi? Ternyata tidak ya teman-teman. Dalam teori itu kan gini, ada kalanya, makanya juga ada banyak taksonomi yang selain yang Bloom ini ya, yang varian dari Bloom ini ada banyak taksonomi. Intinya adalah karena taksonomi ini adalah usaha para pakar untuk menjelaskan proses kognisi yang terjadi di dalam individu dan bisa dimanfaatkan oleh guru untuk mempermudah dirinya mendesain pembelajaran atau tujuan pembelajaran, maka dari pihak kita pengguna ya, dari pihak guru ya bebas mau menggunakan yang mana. Berarti kan tergantung kebijakan dari pendidikan itu sendiri. Kita pakai yang mana nih? Nah, kita pakai misalnya revise Bloom's taksonomi ya. C1, C2, C3, C4, C5, C6. Ada banyak taksonomi ya, solo taksonomi yang kemarin di materi sebelumnya saya singgung. Ada taksonomi dari intinya bukunya The New Taxonomy of Learning Object ya, judul bukunya, saya lupa penulisnya siapa namanya, seharusnya saya ingat tapi pas lupa. Nah, berarti ini strength ingatan saya lemah sekali ya, karena usia mungkin. C1, C2, C3, C4, C5, C6. Oke. Batas dari C1 sampai C3 ini sering kita sebut dengan low order thinking skill. C4 sampai C6 ini high order thinking skill. Kalau C1, C2, C3 ini oke, kita pahami sebagai strata ya. C1, C2, C3. Kalau C4, C5, C6 ini karena dia hot ya, jangan dilihat sebagai strata, campur dia ya. Maksudnya gini, dia setara gitu ya, karena sama-sama sudah di hot. Suatu saat mungkin ada suatu mata pelajaran atau kompetensi yang diminta untuk hot ya, high order thinking skill ya, analisis ya boleh, mengevaluasi ya boleh, mengkreasi juga boleh. Yang penting sudah bisa dikatakan itu adalah high order thinking skill. Tapi kalau low order thinking skill ini mutlak ya teman-teman sekalian. Mengingat dulu, memahami, baru bisa menerapkan. Ya, jadi mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi, sekali lagi, itu sebenarnya itu adalah, anggap saja itu adalah penamaan level ya teman-teman, atau penamaan bagian-bagian dari taksonomi itu. Makanya gini, jangan sampai kita kan istilah asingnya kan remembering, understanding, applying, ya, analyzing, evaluating, dan creating. Khawatirnya kalau diterjemahkan secara mentah ya, misalnya remembering mengingat, kemudian understanding memahami, kita akan terjebak menggunakan kata-kata itu ya, padahal kata-kata tersebut masih abstrak ya, masih abstrak. Misalnya siswa mampu memahami oke lah, kalau memahami masih bisa. Siswa mampu menganalisis, itu kan masih abstrak sekali ya. Nah, padahal kita nanti di tiap level ini ada kata kerja operasional yang bisa kita gunakan mempermudah kita sebagai guru untuk menyusun tujuan pembelajaran atau sasaran yang nanti kita targetkan untuk proses penilaian. Nah, oleh Anderson sendiri sebetulnya
di tiap level ini itu ada jenis-jenisnya teman-teman. Jadi jangan langsung shortcut gitu ya, mengingat mengingat berarti kata kerjanya Anda kira-kira, jangan, itu ada aturannya, ada jenis-jenisnya. Di bukunya Anderson itu disampaikan, memahami, Anda C2 understanding artinya bahasa Indonesianya memahami. Berarti nanti tujuan belajarannya dituntut C2, siswa mampu memahami, jangan ya. Jangan. Nanti nggak kelihatan, nanti ada kesulitan sendiri untuk menentukan sebenarnya ini sampai mana sih ya target penilaiannya. Nah, si Anderson ini dan kawan-kawan itu sebetulnya sudah mengelompokkan ya, mengingat itu ada 2 jenis. Ada saya pakai kode saja ya, C1 ya. C1 itu ada 2 jenis. C1 yang mengenali dan ada C1 yang sifatnya mengingat kembali. Kemudian C2 itu ada C2 yang jenisnya menafsirkan, ada yang jenisnya menyontohkan, mengklasifikasikan, merangkum, menyimpulkan, membandingkan, menjelaskan. Menerapkan ada yang jenisnya menjalankan, ya sekedar menjalankan, ada yang menerapkan itu mengimplementasikan. Kemudian menganalisis ada yang jenisnya membedakan, mengatur, atau mungkin mensifati atau mengatribusi. Mengevaluasi itu juga ada 2 jenis. C5 maksud saya, C5 itu ada yang jenisnya memeriksa, checking ya, atau valuing ya, menilai. Kemudian mengkreasi itu jenisnya ada yang merumuskan suatu misalnya konsep baru, atau merumuskan suatu simpulan ya. Kemudian ada yang merencanakan ya, membuat perencanaan proyek misalnya ya, itu hanya contoh saja. Kemudian ada yang sifatnya memproduksi atau menghasilkan suatu produk. Jadi banyak jenisnya. Jadi jangan di shortcut mentang-mentang misalnya ya, mengevaluasi, C5 mengevaluasi, Anda langsung pakai kata mengevaluasi di situ. Itu nanti yang akan membahayakan pembaca-pembaca yang lain ya. Nah, makanya ketika kita belajar tentang taksonomi ini, kita harus mempelajarinya dengan lengkap ya teman-teman sekalian. Mengingat remembering itu diartikan sebagai proses mengambil pengetahuan yang dibutuhkan dari memori jangka panjang. Jadi konteksnya di sini adalah dia di level C1 itu sudah state-nya itu adalah informasi atau knowledge itu sudah tersimpan di memori jangka panjang di LTS tadi ya. Kalau di konsep yang tadi kan di LTS ya, yang paling bawah tadi ya. State-nya di situ ya. Berarti kalau dia masih lupa-lupa, berarti ya belum bisa mencapai C1 sama sekali. Misalnya gini, Mas, 5 tambah 5 25 ya. Iya Pak. Coba diulangi, 5 kali 5 berapa? 25 Pak. Oke. Saya tunggu 1 menit. Berapa Mas? 5 kali 5. Dia nggak ingat ya. Berarti dia masuk ke, berarti tadi informasinya belum masuk ke long term ya. Mungkin masih di sensori nempel ya. Itu yang istilahnya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, ya itu ya. Dia nggak masuk ke memori jangka panjang. Jadi kondisi awal membaca taksonomi belum itu ya, C1 itu konteksnya adalah informasi itu paling tidak sudah tersimpan di ingatan jangka panjang ya. Makanya strategi pengajaran itu berusaha ke arah situ. Nah, kemudian variasi strategi pengajaran itu muncul sebagai bentuk upaya untuk mendorong ya, supaya informasi itu tidak hanya dimanfaatkan untuk C1 saja, tapi C2, C3 atau bahkan yang paling tinggi ya, C4, C5, C6. Itu yang membuat banyak sekali variasi metode mengajar. Ya, kalau sekedar mengingat ya hafalan aja tiap hari kan pasti itu juga tersimpan ya di memori jangka panjang. Tapi kan next ya, meaningful learning-nya kapan? Kalau hanya diingatan saja kan ya itu rote learning ya. Rote itu gini ya, rote learning, belajar yang kasar atau belajar yang dangkal ya. Padahal kita inginnya adalah meaningful learning. Kita ingin siswa kita itu mengalami yang namanya meaningful learning. Nah, meaningful learning itu hanya terjadi apabila dia sudah masuk ke
nggak hanya sekedar C1 saja, intinya seperti itu ya. C2 itu sudah meaningful learning tapi kan masih low ya, masih low order ya, kita push sampai high order thinking. Definisi yang lengkap mengemukakan kembali informasi yang telah diterima dari berbagai media dalam berbagai bentuk ya. Tadi kan di long term itu kan ada yang visual, ada yang audio. Kemudian informasi yang dikemukakan sama persis dengan tanpa ada perubahan seperti yang diterima. 5 kali 5 berapa? 25. Besok tanya 5 kali 5 25. Nah, berarti itu sudah masuk ke remembering ya. Variabel itu apa? Bagaimana ini cara deklarasi variabel di bahasa Java? Pas lihat modul, oke aja, ngetik, besoknya pas nggak boleh pakai modul dia lupa. Nah, itu kita usahakan supaya bisa mencapai di situ ya. Kita sambil semangati ya siswanya supaya dia itu juga punya keinginan untuk menangkap informasi itu dan mencengkeramnya di long term sensori tadi ya, long term memory maksud saya. Kemudian remembering dibagi jadi dua, ada yang sekedar identifying ya, ada yang retrieving. Identifying itu gini, berarti proses mengambil pengetahuan yang dibutuhkan dari long term ya untuk dipindah ke memori jangka pendek. Oke, saya sudah ingat. Kemudian membandingkannya dengan informasi yang baru saja diterima, sama atau tidak. Ya, misalnya Anda diajari bahwa inilah bentuk switch. Oke, tersimpan di ingatan Anda. Kemudian besok ada soal. Ini gambar apa? Nah, ini berarti proses identifying ya. Oke, kemarin saya bentuknya gambarnya kayak gini. Oh ya sama. Oh, ini berarti switch. Nah, itu hanya identifying ya. Remembering tapi identifying. Kalau retrieving itu lebih lagi ya, mengingat kembali. Maksudnya proses mencari informasi dari memori jangka panjang untuk dipindah ke short term ya, lalu diproses sesuai keperluan. Ditambah tadi ya. Oke, ini ada switch, kemudian kalau disambung ke sini nanti namanya itu topologi hub. Oke, nambah lagi. Misalnya ini topologi hub, kalau dibongkar, disambungkannya modelnya seperti bintang, nanti jadi ini namanya berbeda lagi. Oke, dimasukkan. Nah, itu berarti nambah terus. Ya, itu namanya retrieving ya. Mengingat kembali. Jadi tidak hanya sebagai pembanding saja, dia ada penambahan lah ya, ini ya, dipindah ke STS lalu diproses sesuai dengan keperluannya apa, apakah dia tambah untuk mengkoneksikan informasi yang ada atau untuk melakukan sesuatu, yaitu namanya retrieving. Nah, C2, C3, C4, C5 sampai C6 itu pasti ya membutuhkan mekanisme dari identifying dan retrieving berganti-gantian ya kan ya. Pasti itu ya. Kalau satu node saja, satu titik saja kehilangan makna dari apa yang kita jelaskan secara fundamental yang kita sasaran dari C1, maka dia juga akan kesulitan untuk naik ke C2, C3, C4, C5, C6. Makanya pengajaran teori itu pentingnya untuk kuat fundamental atau skim pengetahuan dari siswa kita. Biar dia punya bekal gitu loh ya. Ada yang di-identify, ada yang di-retrieve gitu loh ya, dari ingatan dia. Oke, understanding ini lebih naik lagi, proses mengkonstruksi makna dari informasi yang diterima melalui berbagai bentuk media pembelajaran. Informasi materi yang baru diterima dipadukan dengan pengetahuan yang diambil dari long term memory harus dipastikan hasilnya bukan dari remembering. Maksudnya gini, understanding itu berarti kan dia sudah bisa memahami makna suatu konsep ya, sehingga nanti kalau ada case baru, ada situasi baru, dia akan menggunakan konsep yang dia pahami untuk menjelaskan case baru tersebut ya. Misalnya gini, oke, kemarin sudah saya ajarkan misalnya yang sederhana saja ya, matematika misalnya yang gampang dipahami ya, soalnya ini 5 kali 5 adalah 25. Oke. Besok
dia sudah paham nggak ya? Anda jelaskan ya bahwa 5 kali 5 itu 25 awalnya remembering ya. Kemudian Anda jelaskan konsepnya itu kayak gini loh. 5 kali 5 itu 5 ditambah 5 ditambah 5 sampai 5. Kalau dijumlah sama dengan 25. Paham? Ya, paham Pak, Bu, misalnya. Nah, besoknya Anda tes. 5 kali 5 berapa? 25. 5 kali 4? Nggak bisa jawab dia. Nah, berarti dia yang 5 kali 5 sebelumnya itu hanya remembering. Nah, padahal di memahami ini sudah diwanti-wanti. Harus dipastikan hasilnya bukan dari sekedar remembering. Berarti kita harus memberikan stimulus-stimulus yang bervariasi untuk membuktikan bahwa dia itu understand atau tidak. Ya. Nah, aktivitas teknisnya ya ini ya. Ada yang sifatnya menafsirkan, mengubah satu bentuk informasi ke bentuk yang lain. Ceritakan kembali definisi dari variabel misalnya. Wow, dia bisa menjawab persis dengan buku. Nah, itu dicurigai dia nggak paham ya. Makanya kalau soal uraian itu jangan sampai kunci jawaban Anda itu punya prinsip pokoknya harus sama dengan buku. Percuma. Padahal soal uraian itu kan kesempatan Anda untuk bisa memahami bahwa siswa Anda itu sudah masuk level C2 atau tidak. Ya, soal-soal uraian itu ya. Dia remembering oke lah. Ya, tetapi kan soal uraian itu punya potensi bahwa bisa untuk menangkap bahwa siswa kita itu paham nggak sih sebetulnya. Nah, kalau definisinya itu harus sama persis ya, berarti cuma remembering tuntutan Anda ya kan ya. Beri semacam case yang kemudian diminta untuk mendefinisikan. Kalau dia paham pasti bisa menjawab, atau definisikan dengan bahasa Anda sendiri misalnya. Oke. Exemplifying, mencontohkan, menemukan contoh ilustrasi tentang konsep atau prinsip. Sama kayak tadi ya. Kita pastikan dulu suatu konsep atau prinsip itu atau hal-hal yang fundamental itu dia ingat betul ya. Kita kasih contoh dulu, kemudian nanti kita kasih ilustrasi yang baru, yang berbeda yang kita contohkan tadi. Nah, itu untuk membuktikan dia paham atau tidak ya. Coba contohkan yang lain misalnya. Looping dengan if else misalnya kalau di programming ya. Nah, itu kalau dia bisa ya berarti dia memahami. Mengklasifikasikan, menentukan sesuatu ke dalam suatu kategori. Ini ada gambar ya. Formatnya PNG misalnya. Nah, ini masuk ke vektor atau bitmap. Nah, kalau dia bisa jawab ya, kalau dia bisa mengelompokkan itu ke salah satunya ya berarti dia paham konsep tentang vektor dan bitmap. Merangkum, mengabstraksikan tema umum atau poin-poin pokok. Mengabstraksikan tuh gini. Anda sebagai siswa misalnya itu karena Anda sudah paham betul kompleksitas materi yang disampaikan oleh guru Anda pun bisa mengambil poin-poin utamanya dan menjelaskannya secara sederhana. Nah, itu kegiatannya melalui merangkum ya, merangkum. Makanya ada pelajaran-pelajaran yang diminta untuk meringkas itu make sense, karena sebenarnya itu adalah upaya guru supaya Anda belajar secara mandiri, dan untuk membuktikan bahwa Anda memahaminya, tidak hanya sekedar membaca lalu lupa, maka diminta untuk membuat ringkasan ya. Sebetulnya itu tujuannya untuk memastikan Anda itu belajar mandiri ya nggak apa-apa lah, hanya sampai level memahami, wong namanya juga belajar sendiri. Nanti kalau nggak paham kan bisa diskusi. Nah, itu make sense-nya tuh di situ. Atau menyimpulkan, ini juga sama, menyusun kesimpulan logis dari informasi yang diterima. Itu hampir sama dengan merangkum. Kemudian comparing, membandingkan. Coba bandingkan bahasa pemrograman terstruktur dan bahasa pemrograman berbasis objek ya. Apa sih membandingkan tuh maksudnya mana sih yang sama, mana yang enggak, minimal kayak gitulah ya. Atau ada konsep-konsep lain yang perlu di compare ya, dibandingkan. Nah, itu sebetulnya untuk melatih siswa Anda itu untuk naik level ke C2. Menjelaskan, ini banyak pihak yang mengatakan bahwa jangan pakai kata kerja menjelaskan karena itu absurd ya, nggak jelas. Menjelaskan itu kayak gimana sih? Menjelaskan itu gini ya teman-teman, ada unsur sebab akibatnya. Jadi gini,
mengapa sistem informasi dibutuhkan oleh organisasi? Tolong jelaskan. Lah berarti kan di kepala kita harus ada konsep tentang sebab akibat, ya kan ya? Jelaskan definisi tentang komputer. Ya. Jelaskan definisi tentang komputer. Karena perintahnya jelaskan berarti kita harus bisa menjelaskan itu dalam konteks sebab akibat juga. Ya, sehingga nanti bisa disebut dengan komputer. Banyak yang menjelaskan itu bukan menceritakan ulang definisi, bukan loh ya, yang dimaksudkan oleh Anderson dan kawan-kawan di sini, tapi ada unsur mana yang menjadi sebab, mana yang menjadi akibat, dan itu bisa Anda tarik ke banyak konsep, ya kan ya. Ayo coba jelaskan kenapa ini disebut biner. Ya. Pasti kalau seharusnya pertanyaan yang kata kerjanya itu jelaskan, maka jawabannya yang dituntut itu adalah yang sebab akibat. Tetapi selama ini banyak yang memahami bahwa jelasan itu hanya sekedar mendefinisikan istilah itu yang disayangkan, ya. Yang cocok ya tuliskan definisi sistem informasi, ya tuliskan aja, dia entah identifying atau retrieving aja, remembering di C1 ya nggak tahu ya kan ya. Tapi secara diksi kayaknya itu yang tepat ya, kalau memang tujuannya adalah untuk menuliskan definisi lagi, hanya sekedar mengulang definisinya, bukan menjelaskan. Kalau memang kita konsisten menggunakan kata explain what is the meaning of information system, nah berarti ada cause and effect, ya, ada sebab akibat yang perlu dijelaskan oleh siswa kita. Ketiga, menerapkan, ya applying, mengaplikasikan, naik lagi ya. Ini adalah proses penggunaan prosedur-prosedur tertentu untuk mengerjakan soal latihan atau menyelesaikan permasalahan. Soal latihan itu maksudnya adalah prosedur yang tersedia dan digunakan secara rutin, misalnya itu modul, di situ ada tahapan-tahapannya yang perlu dicontoh oleh dia, ya. Tapi ini bukan psikomotorik, jangan disalahkan ke situ ya. Tapi ini lebih ke proses berpikirnya, ya. Ketika nanti dia dikasih soal yang sifatnya adalah sama dengan modul atau guideline yang digunakan untuk mengajar di awal tadi, berarti itu adalah sebuah familiar task, artinya pekerjaan yang sebelumnya sudah pernah dilakukan berulang-ulang. Ya. Problem di sini maksudnya adalah belum ada prosedur untuk menyelesaikan masalah, artinya kita belum pernah memberikan suatu solusi yang kita ajarkan ke siswa kita, biar siswa itu yang memutuskan. Kita sudah mengajarkan prosedur-prosedur standar misalnya dari sekian prosedur, kemudian kita kasih case atau sesuatu yang belum pernah kita ajarkan, tetapi pasti ada jawabannya berdasarkan materi-materi yang kita sampaikan. Nah, itu kita tuntut ya dia untuk oke, Anda sudah punya konsep tentang jenis-jenis topologi jaringan misalnya, ya. Sekarang silakan diidentifikasi kalau situasinya kayak gini, jaringan topologi apa yang bisa digunakan. Nah itu kan misalnya itu sebuah prosedur standar, yaitu contoh saja, intinya biar siswa kita itu memanfaatkan semua hal yang pernah dia lalui, ya, proses-proses atau prosedur yang sudah dia latih dalam proses pembelajaran, sehingga dia bisa menemukan mana sih prosedur yang tepat untuk case yang dia sedang hadapi. Nah, applying itu dibagi menjadi dua ya teman-teman. Ada applying yang sifatnya executing, itu untuk familiar task, yang menerapkan suatu prosedur untuk tugas yang familiar, artinya tugas yang sudah kita berikan latihan secara persis, ya. Atau implementing, menerapkan suatu prosedur untuk tugas yang tidak familiar, yang baru, ya. Caranya itu implisit sudah kita ajarkan ya, melalui latihan-latihan, ya, melalui executing ini tadi di dalam proses. Kemudian ketika saya ingin tahu Anda bisa siswa saya itu C3 atau tidak, Anda kasih sesuatu hal yang baru yang mestinya prosedurnya atau caranya yang perlu dia terapkan ya berdasarkan pengetahuan yang sudah kita ajarkan.
Nah, itu menerapkan namanya. Menerapkan atau applying ya bahasanya. Ada dua jenis, hanya yang ada yang sekedar executing, ada yang sampai implementing betul-betul baru yang harus dia selesaikan. Nah, ini penting teman-teman untuk dipahami ya. Kita C3-nya sampai mana sih? Sampai implementing atau hanya sekedar executing? Itu sah-sah saja Anda putuskan. Oke, sampai executing saja sih kalau levelnya anak kelas 10 misalnya. Ya kan ya? Sudah kelas 12 ini sampai implementing ini ya. Nah, itu monggo silahkan. Itu kesepakatan kelompok bidang studi masing-masing. Oke, C4 analyzing, kita sudah masuk high order thinking skill ya. Sudah tidak ada strata lagi. C4, C5, C6 itu dianggap ya satu rumah yang sama, yang penting mereka adalah high order thinking skill. Analyzing itu proses memecah informasi yang diterima menjadi bagian-bagian kecil, ini kemampuan seorang individu ya, dan menentukan bagaimana hubungan antar bagian secara menyeluruh ya. Ada kegiatan menentukan informasi yang relevan atau penting, menentukan cara untuk menata potongan-potongan informasi itu, kemudian menentukan tujuan di balik informasi yang telah diorganisasikan. Nah, ini dibagi menjadi 3 ya teman-teman. Ada yang sekedar membedakan, mengatur ulang, dan ada yang sifatnya adalah memberikan pendirian atau pandangan atau mengatribusi lah intinya. Differentiating atau membedakan itu memilih bagian informasi yang relevan dan tidak relevan atau penting atau tidak penting. Dari sekian materi fundamental yang kita sampaikan dari C1 sampai C3 ya, Anda beri case si siswa ini atau Anda beri problem ya. Kemudian dari situ tinggal Anda arahkan, Anda ingin siswa ini mengelompokkan atau mengeliminasi atau memilih informasi yang relevan dan mengajukan informasi-informasi yang tidak relevan ya, untuk melakukan analisis. Misalnya untuk kelemahannya apa saja sih kalau misalnya ada sistem yang seperti ini misalnya. Nah, itu kan dianggap materi-materi yang kita sampaikan pada level low order thinking skill itu kan sudah kita jamin sebagai guru ya, itu sudah terimplementasi, baru kita naik ke yang sifatnya analisis. Atau mungkin kita tuntut oke, ini ada informasi A, ada informasi B, atau informasi C, ini apa maksudnya ya. Kemudian attributing, mengatribusi, menentukan sudut pandang ya. Intinya ini adalah pengolahan informasi ya teman-teman ya. Untuk yang analisis itu menjadi informasi yang lebih berguna untuk konteks tertentu ya. Karena informasinya bisa sama, tapi pada konteks yang berbeda kadang hanya beberapa bagian saja yang dibutuhkan. Nah, analisis itu semacam itu ya. Yang kita tuntut ke siswa kita. Tergantung materi atau sudut pandang dari bidang studi kita seperti apa. Yang penting analisis itu adalah siswa kita bisa bisa menyeleksi ya, bisa menyeleksi materi-materi yang sudah dia kuasai, lalu memakai materi tersebut untuk untuk menjawab atau mensolusikan permasalahan yang kita suguhkan ya. Bisa campuran antara konsep, prosedur ya, tergantung nanti case yang kita berikan butuh pada level yang seperti apa. Oke, perlu dipahami juga ya, ketika kita sudah masuk ke high order thinking skill, maka situasinya adalah non familiar task ya. Non familiar task. Ini sudah hal-hal yang sifatnya betul-betul membutuhkan kreativitas, betul-betul membutuhkan pemahaman yang mendalam dari diri siswa kita. Makanya biasanya mainnya ya metode-metode pembelajaran yang interaktif ya, yang partisipatif, yang kolaboratif, project, problem based, atau mungkin hal-hal yang lain yang bisa mendorong siswa itu untuk mengeluarkan kemampuannya yang maksimal. Maka siswa yang tidak bisa melampaui C1, C2, C3 dengan bagus ya akan keteteran ya ketika kita memberikan hal-hal yang sifatnya high order thinking skill, kasus-kasus yang sifatnya high order thinking skill.
Keteteran di sini bukan berarti kita menjudge kamu keteteran, enggak. Berarti kita perlu melakukan evaluasi, mengulang lagi. Ya, kita cari mekanisme atau metode supaya C1, C2, C3 dari siswa kita itu matang dulu. Ya. Nah, itu memang tantangan bagi kita karena ingat program pembelajaran itu terbatas waktu, terbatas tujuan, terbatas sumber daya, ya kan ya. Nah, itu kreativitas dari guru masing-masing. Yang kelima, mengevaluasi intinya adalah pengambilan keputusan ya berdasarkan suatu kriteria atau standar. Yang mutlak itu adalah harus ada kriteria atau standar yang jelas. Berarti kita bisa masuk ke hal yang sifatnya C5. Kriteria itu bisa berupa kualitas, efektivitas, efisiensi, konsistensi, sehingga kita nanti meminta siswa kita itu untuk memutuskan bahwa hal X ini ya, kalau berdasarkan konsep yang sudah Anda pelajari, itu gimana? Apakah ini baik atau tidak? Berikan pendapat Anda. Nah, itu dengan tahapan-tahapan yang jelas. Nah, itu berarti dia sedang kita tuntut untuk di C5. Nah, C5 itu ada yang sekedar checking, ya, menemukan inkonsistensi. Oh, ini ada yang tidak konsisten ini. Misalnya ada di, kalau di TI itu gampangnya ya baris kode itu ya kita berikan. Kemudian kita minta untuk mengevaluasi. Ini mana ini bagian yang salah, mana yang benar. Ya, itu hanya sekedar checking. Apakah output yang diberikan ini sudah benar, itu kan hanya sekedar checking. Atau critiquing, menilai ya, menemukan inkonsistensi antara satu produk dengan kriteria eksternal. Jadi kalau checking itu kriteria-kriterianya itu adalah atau standarnya itu adalah standar yang pernah dia pelajari atau yang kita ajarkan. Internal itu maksudnya adalah oke, saya sudah pernah mempelajari ini, dan saya diminta untuk memeriksa sesuai dengan apa yang diajarkan ke saya ya, standarnya ini ada sekian. Nah, diminta untuk mengevaluasi ini kodenya benar atau tidak ya. Nah, kalau critiquing beda ya, definisinya sama ya, intinya untuk menemukan menentukan suatu inkonsistensi ya, tetapi kriterianya adalah kriteria-kriteria yang tidak hanya diajarkan secara langsung oleh guru atau teachernya ya. Dia mungkin bisa melakukan koneksi atau menyambungkan dengan informasi lain di luar konteks materi yang kita ajarkan, sehingga akan memperkaya hasil evaluasi yang dia lakukan. Ini benar Pak, ini sesuai standar ini, kemudian dari standar ini, kalau berdasarkan standar ini kayaknya juga benar. Nah, berarti dia punya banyak sudut pandang gitu ya, maksud saya ya. Kalau yang checking itu hanya sekedar sudut pandangnya itu kacamata kuda gitu ya. Oh ya, ini baik, ini karena sekian. Nah, kalau critiquing itu lebih dari satu sudut pandang. Nah, baik. Yang final ya, mengkreasi C6 ini yang terakhir. Proses menyusun informasi menjadi suatu kesatuan yang lengkap ya, intinya yang paripurna lah ya, yang tidak pernah ada sebelumnya, produk baru ya. Produk baru di sini berarti di luar semua struktur informasi yang diproses dari C1 sampai C5, apapun yang kita contohkan, apapun yang pernah kita jadikan soal dalam bidang studi atau kurikulum pada waktu itu ya, berarti jangan sampai sama ya. Yang dimaksud dengan produk baru itu seperti itu. Produk bukan digunakan untuk memahami suatu materi, tetapi menggabungkan materi-materi lain menjadi satu kesatuan berupa produk baru. Mengkreasi memang ada unsur kreativitasnya, tetapi bukan berarti hasil kreasinya bebas tanpa batasan loh ya. Udah buat program, pokoknya ini bisa diselesaikan, enggak ya. Ada konteks atau tujuan yang perlu guru tentukan ya. Kreativitas, bukan kreativitas tanpa batas, karena nanti juga akan membuat penilaiannya bias ya kan ya, kalau nggak kita batasi. Targetnya adalah semua siswa berhasil mengkreasi, bukan 1-2 saja. Yuk kita demo 1-2 saja ya, nanti buat sampling jangan. Kalau kita konsisten, kita tujuannya adalah C6 ya, kita pastikan semua siswa itu bisa melakukannya. Dan ada unsur originalitas, kekhasan. Kekhasan ini bukan berarti
tidak pernah dihasilkan di belahan dunia lain, enggak. Makanya kita batasi, yang penting tiap individu bisa berbeda, bisa menjelaskan, bisa berproses untuk membuatnya. Karena lingkup kita kan lingkup kelas ya kan ya, jangan terlalu meledak-ledak, ini harus orisinil, belum pernah ditemukan oleh makhluk lain di belahan bumi lainnya, jangan ya, nanti enggak selesai nanti pengajarannya. Oke, creating dibagi menjadi 3, ada yang sifatnya hanya generating, merumuskan, membuat hipotesis-hipotesis, dugaan berdasarkan suatu kriteria, ya. Planning, menyusun satu prosedur untuk menyelesaikan tugas. Oke, ini ada pekerjaan ini, saya rencananya akan saya kerjakan dalam waktu 4 bulan. Nah, itu diminta untuk menyusun perencanaan, nah, itu planning misalnya. Producing, memproduksi, menghasilkan suatu produk, tentunya dengan spesifikasi yang sudah kita tentukan. Jadi produk di sini ya, mengkreasi atau output dari kegiatan ini adalah kita gunakan untuk mengecek bahwa kognitifnya itu sudah sampai C6. Sekali lagi, bukan keterampilannya loh ya, bukan untuk menyimpulkan oh ini produknya baru, ini bagus, berarti dia terampil, Anda masukkan nilainya di slot psikomotorik. Jangan terdistract dengan itu. Saya ingatkan lagi, di sini kita ada di sisi kognitif ya. Perihal nanti produknya, analisisnya, hasil evaluasinya itu canggih, rapi ya, sesuai dengan prosedur ya, lincah ya, maksud saya lincah, terampil ya, itu nanti ya ada di slotnya psikomotorik ya. Ya memang dalam satu eksekusi penilaian, apalagi penilaiannya adalah penilaian yang sifatnya penilaian kinerja atau penilaian-penilaian yang sifatnya adalah menghasilkan suatu produk, kita bisa mengekstrak banyak informasi memang di situ ya. Tetapi mohon maaf, jangan sampai karena kita ini membahasnya mengkreasi itu adalah proses berpikir untuk bisa membuat kreasi ya kan, membuat suatu produk, maka itu bukan psikomotoriknya yang kita tekankan, tetapi berarti oke lah, informasi-informasi yang ada di low order thinking skill bisa dia manfaatkan untuk membuat sesuatu sehingga dia bisa masuk ke higher order thinking skill. Kalau dibalik, bagaimana caranya soal saya itu bisa mempush ya, mendorong siswa saya untuk bisa sampai ke high order thinking skill. Maka nanti konsekuensinya adalah soal-soalnya itu ya kompleks gitu ya. Itu nanti kita bahas teknikalitasnya untuk menyusun soal. Yang penting di sini dan materi minggu depan, maksud saya materi berikutnya adalah Anda tahu dulu, kita mempunyai asumsi yang sama dulu bahwa ada target-target yang perlu kita pahami dulu, sehingga nanti instrumen yang kita buat itu juga betul-betul efisien gitu ya, nggak membuang-buang waktu dan efektif. Artinya instrumen ini jangan-jangan mengukur psikomotorik, jangan-jangan ini mengukur kognitif. Nah, jangan sampai kita kebingungan di situ. Ya kan ya, berarti kalau kita posisinya adalah pembuat soal kan kita berpikirnya terbalik kan ya. Ini targetnya adalah dia bisa menganalisis. Berarti saya bikin soal yang bisa mensituasikan dia nanti kalau memang dia paham ya konsep-konsep yang saya ajarkan, pasti dia bisa menjawab ini. Dan kalau jawabannya benar, berarti dia proses analisisnya benar. Seperti itu ya. Atau mengkreasi. Ini saya situasikan, saya punya spek semacam ini. Kemudian kalau dia bisa membuat produknya, berarti dia betul-betul sudah memanfaatkan high order thinking skill-nya untuk berpikir, ya kan ya. Nah, perkara nanti produknya bagus, perkara nanti produknya itu wow sesuai spesifikasi, sesuai kriteria, itu penilaian atau keterampilannya ya, itu penilaian lain ya kan ya. Penilaiannya lain, produknya rapi ya, itu lain hal ya, slotnya bukan di kognitif ini. Oke, baik, materi terkait
kognitif saya cukupkan. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.